Saya bilang, bro, gua nggak mau loh ngomong bahwa ini bisa bikin badan kurus. I'm never gonna say that. Ini percaya apa nggak ya? This is true story. Jadi kalau menurut ilmu kedokteran, saya harusnya udah nggak bisa berdiri. Karena gini loh, kalau saya ngomongnya tentang sehat, bullshit. Are you happy with your health? Sehat lu nggak kelihatan. Satu saat ketika mereka merasakan bahwa mereka lemah, mereka sakit, akhirnya suami yang baik, ayah yang baik, pekerja yang baik, pelajar yang baik, itu nggak ada semua. Flimty sendiri lahir di tahun 2018. Flimty memiliki impian yang sangat besar, yaitu menjadi pionir untuk produk-produk yang bisa membantu di healthy lifestyle. Produk kita itu bisa dibilang udah semuanya ada BPOM dan juga halal MUI, dan seluruh proses itu udah bersertifikat HACCP dan GMP. Dan baru kemarin kita mereceive satu sertifikat baru, yaitu top brand. Jadi memang kita selalu konsultasikan ke dokter spesialis gizi, seperti gambaran ini bisa dilihat di pertama. Ini dokter spesialis gizi dari Bandung, Dr. Gaga Irawan Nugraha, SPG KM Gizi. Gambar kedua juga itu ada Dr. Raisa, itu M Gizi juga. Dan yang terakhir itu Dr. Rita. Jadi yang paling keren adalah Dr. Rita ini adalah dokter sekaligus nutrisionis. Dia yang menghandle pasien atau klien-klien khusus atlet untuk boost performance-nya. Jadi semua dokter-dokter spesialis gizi tersebut sudah mereview produk kita dan juga ingredient-ingredientnya agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dokter spesialis gizi pun bilang tentang free meal, saya berani bilang bahwa sukses rate saya mencapai 100% untuk membantu pasien yang menurunkan berat badan di masa sekarang ini. Kecuali pada tahun 1994, ketika teknologi belum mendukung, bisa dibilang 30% pasti gagal. Jadi Flimty di sini memanfaatkan kemajuan teknologi masa sekarang di Indonesia untuk menjadi pionir dan untuk menjadi top of mind brand produk yang membantu diet di healthy industry. Flimty harus go beyond. Kita harus menjadi nomor satu. Kita harus menjadi top of mind di seluruh Indonesia. Oh, bahkan kita bisa go internasional. Ketika datang memperkenalkan produk Flimty ini dan sebagainya, saya tertarik gitu. Saya tertarik karena kalau teman-teman lihat bahwa saya tidak banyak sekali di endorse atau di menjadi brand ambassador sebuah produk, itu tidak banyak. Jadi kalau kalian lihat Instagram saya dan sebagainya tuh nggak banyak, mungkin hampir tidak ada. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, saya tidak suka atau tidak mau membohongi masyarakat dengan mengambil produk yang menurut saya tidak akan pakai, tidak pernah pakai, tidak bagus, tapi cuma jualan doang. Itu yang pertama. Jadi contohnya obat pelangsing, obat peninggi badan dan sebagainya, buat saya itu bullshit. Itu dia kenapa sekarang kalau artis-artis mempromosikan obat pelangsing, yang dipakai artis langsing semua. Lah udah langsing kok promo obat pelangsing. Cari yang gemuk gitu dong, coba. Bisa apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya kemahalan. Itu yang kedua. But let me talk tentang hal ini. Begini. Usia saya sudah akan mencapai ke 50 ya, jadi udah lumayan lah ya. Dan saya selalu mendengar banyak sekali alasan dari teman-teman saya, saudara saya, tentang menjaga badan, kebugaran, olahraga dan sebagainya, dan alasannya itu bagus. Alasannya begini, saya pernah ngomong sama Adi juga, saya tidak punya waktu untuk makan sehat dan untuk olahraga karena saya harus menemani istri saya di rumah karena saya suami yang baik. Saya tidak punya waktu untuk olahraga atau untuk makan sehat karena lebih baik waktu saya gunakan untuk menemani anak saya bermain karena saya ayah yang baik. Saya tidak punya waktu untuk olahraga atau makan sehat karena saya bekerja dan kerjaan saya numpuk dan saya harus selesaikan kerjaan saya karena saya pegawai yang baik. Ini saya panjangin, masih panjang lagi nih. Saya tidak punya waktu untuk olahraga dan makan makanan yang sehat karena saya harus belajar. Terus karena saya adalah pelajar yang baik. Jadi semuanya alasannya adalah karena saya ayah yang baik, pelajar yang baik, suami yang baik, pekerja yang baik, semuanya yang baik. Here's the thing. Yang mereka lupa adalah kalau mereka tidak punya waktu untuk melihat kesehatan mereka sendiri, maka satu saat ketika mereka merasakan bahwa mereka lemah, mereka sakit,
Akhirnya suami yang baik, ayah yang baik, pekerja yang baik, pelajar yang baik itu nggak ada semua. Akhirnya ketika dia jadi ayah yang baik, dia tidak lagi jadi ayah yang baik karena dia terbaring sakit-sakitan. Akhirnya ketika dia jadi pelajar yang baik, dia nggak jadi pelajar yang baik karena ketika dia mau ujian dia nggak bisa konsentrasi karena badannya sakit-sakitan, karena badannya lemah. Saya punya mindset bahwa saya harus bisa bermain sama anak saya sampai umur saya berapapun, sampai detik ini pun saya masih sparring, masih pukul-pukulan, masih berenang bareng, masih lari bareng sama anak saya. Kenapa? Karena saya punya kondisi badan yang baik. Kalau mau bicara tentang saya, badan saya sudah hancurnya dari atas sampai bawah. Ini nggak hoax, cek deh ke RSPAD. Jadi tulang atas sampai tulang bawah di sini kejepit udah dari atas sampai bawah. Saya kena CTS kemarin, dari sini kena jepit, sini kena jepit, tulang rusuk udah patah 2, sini sudah dislocate dan sebagainya. Ini percaya apa enggak ya? This is true story. Jadi kalau menurut ilmu kedokteran, saya harusnya udah nggak bisa berdiri. Kalau teman-teman ingat, saya tuh pernah ada di kursi roda pada saat itu 2 bulan. Nah, lalu saya bisa jalan lagi, saya bisa lari lagi, sampai media atau teman-teman ada yang mengatakan itu gimmick. Alasan saya bisa berdiri saat ini, kalau menurut dokter di RSPAD kemarin, adalah karena otot di belakang tulang punggung saya menggantikan fungsi tulang yang ada di tengah. So that's why I can still run, I can still jump, I can still work out, and I can still menjadi ayah yang baik. Yang namanya olahraga itu nggak perlu 2 jam, 3 jam sehari. Olahraga itu only take 40 minutes, 40 menit. Dan 2 hari sekali cukup. Olahraganya apa? Olahraganya bebas. Ya jangan catur ya, kalau catur otaknya yang sehat bukan badan. Banyak yang nanya sama saya, nih olahraga yang paling bagus pagi, sore, siang atau malam gitu. Saya selalu menjawab, olahraga yang bagus adalah olahraga yang dilakukan. Jadi mau pagi, sore, siang, malam terserah, daripada tidak. Karena saya pernah latihan pagi-pagi, pernah sore, pernah malam, pernah belum tidur, nggak bisa tidur jam 3 pagi saya olahraga, pernah juga dilakukan. Apakah 10 kali push up cukup? Cukup dibandingkan tidak. Jangankan 10, 2 kali push up juga cukup dibandingkan tidak sama sekali. Jadi olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan. Makannya harus dijaga, karena begini, badan Anda itu dibentuknya 2, olahraga dan makan. Olahraga itu hanya membantu 30%. Dia merusak otot supaya ototnya bisa dibangun. Kalau bensinnya nggak ada, ototnya nggak kebangun. Jadi makanannya harus ada. Makanannya seperti apa? Ada banyak teori, ribuan teori diet. Diet yang paling bagus apa? Diet yang paling bagus adalah diet yang Anda lakukan. Sekali lagi, saya pribadi, saya intermittent fasting, artinya saya punya jendela makan. Kalau saya belum makan, saya puasa. Tiap hari saya puasa, saya baru buka makan tuh jam 5 sampai jam 9, lalu saya stop sampai besok harinya lagi. Apakah saya lakukan tiap hari? Tidak. Enggak juga, saya nggak lakuin tiap hari juga. Apakah saya pernah makan makanan sehat gitu seperti ala-ala Aderai? Pernah. Apakah saya pernah makan makanan kotor, mie instan gitu malam-malam jam 2 pagi? Pernah. 3 bungkus lagi? Pernah. Kenapa? Karena manusia itu satu hal, mudah bosan. Jadi nggak ada tuh kita bisa hidup sehat terus-terusan. Pernah nggak capek nggak mau olahraga? Pernah gitu. Tapi yang penting adalah how you come back to your life routine. Gimana caranya kita kembali. Jadi intinya how you come back to your lifestyle. Lu mau sehat nggak? Badan lu mau bagus nggak sih? Gitu aja deh. Nah, pertanyaannya adalah, are you happy with your body? Karena gini loh, kalau saya ngomongnya tentang sehat, bullshit. Are you happy with your health? Sehat lu nggak kelihatan. Gimana Anda ngukur sehat tuh gimana? Di MRI tiap tahun. Tapi kalau badan itu kelihatan dulu. Pertanyaan nih, are you happy with your body? Are you happy with your perut Anda mulai gemuk? Are you happy? Kalau saya enggak. Kalau saya begitu ngeliat perut saya mulai gemuk, saya stres. Gitu. Karena saya mau terlihat bagus. Jadi balik lagi ke mindset, what do you want? Kalau Anda mengatakan saya nggak punya waktu untuk olahraga karena saya ayah yang baik, karena saya anak yang baik, saya pelajar yang baik. No, bukan nggak punya waktu. Anda bodoh mengatur waktu. Then you're stupid. As simple as that. You're stupid. Kalau Anda mengatakan ya saya nggak bisa ngatur makanan, then you're stupid.
Makanya ketika ada produk yang bisa menggantikan makanan sehat dengan protein yang baik, dengan semuanya baik dan bisa menggantikan sebuah makanan, and I try it, this is save my time. It save a lot of time. Kalau saya mau jujur sama kalian, saya nggak tiap hari makan flame meal, no. Tapi pada saat saya kerjaan saya lagi banyak dan sebagainya, it takes 2 minutes to eat this. Dan semua yang kalian dapatin, semua bahan-bahan yang masuk ke tubuh kalian adalah bahan-bahan yang baik. So it save the time, it make me more productive. That's why ketika gue tuh selalu kalau lihat tuh maunya mau Pak Hadi terus. Ketika anaknya Pak Hadi datang terus, pertama kita nyobain dulu ya. Pertama kita nyobain dulu, terus gue nanya ingredientsnya apa. Are you sure it's real? Saya cek satu-satunya, semua saya cek, and it tastes good. Then we do shake hands because yes, why not? Kalau kita mau promosikan hidup sehat, kenapa? Kalau bangsa Indonesia bisa sehat, bisa lebih segar, bisa lebih bugar, bisa berpikir lebih cerdas, kenapa? Jadi I think that's why I join. Oh, one more thing. This is what I like about people here, all of this. Saya tuh picky sekali, saya tuh sangat amat picky. Ketika ada produk datang ke saya tuh sangat amat picky. Makanya, makanya banyak deal yang gagal kalau sama saya. Saya bilang, bro, gua nggak mau loh ngomong bahwa ini bisa bikin badan kurus. I'm never gonna say that. Because if I say that, I lie. And if I lie, you lie. Dan dia mengatakan, oh, memang ini nggak akan bisa bikin badan kurus. Enggak, ini membantu membuat badan Anda sehat, kurus, langsing, segar. Ini membantu, and I agree with that. Karena kalau Anda mendengarkan ada obat yang bisa, ada makanan atau obat yang bisa bikin badan Anda kurus, itu bohong. Saya nggak nyebut nama produknya ya, apapun itu ya. Kalau Anda minum pil dalam waktu 2 hari terus timbangan badan Anda turun 2 kilo, do you know what you eat? Tahu nggak isi pil itu apa? Isi pil itu akan membuang kadar air di tubuh Anda, not fat, but water. Karena kita punya water resistant. Jadi kalau Anda minum pil itu, Anda timbang 2 hari setelah itu berat badan Anda turun 2 kilo, 3 kilo. Betul, because yang dibuang di badan Anda adalah air. Dan itu banyak, pil-pil begituan banyak. Anda minum obat asma aja bisa turun kok berat badan, tapi nggak menyehatkan Anda gitu loh. Berhasil turun dan berhasil naik lagi setelah itu. That's why ketika kalian lihat banyak orang yang misalnya sedot lemak, ya, grafting, operasi, berhasil nggak? Berhasil. Habis itu apa? Kalau pola makannya tidak dijaga, ya dia balik lagi dan lebih parah lagi. Karena psikologinya kalau gemuk bisa sedot lemak. Psikologinya kalau gemuk bisa minum pil. Setelah itu selesai, lifestyle-nya tidak berubah, malah tambah jelek. Kenapa tambah jelek? Oh, ternyata bisa sedot lemak. And in the next 3 months, ini teman saya sendiri gitu ya, dia sedot lemak, dia turun misalnya 30 kilo karena lemaknya banyak banget, dalam waktu 3 bulan naiknya 45 kilo karena lifestyle-nya tidak berubah. This will help with your lifestyle. It make it easier, simple. Jadi sekali lagi ini adalah membantu lifestyle hidup Anda. Plus ya, Yoyo ngomong kan, harus dibantu dengan olahraga, harus dibantu dengan tidur yang baik. Ini adalah salah satu elemen yang akan membuat hidup Anda lebih produktif. That's why I like it. Saya kesal sekali ketika ada orang mempromosikan obat-obatan seperti itu tuh dari dulu. Waduh, udah tahu bohong gitu. Cuman memang karena orang-orang di Indonesia itu pingin instan. Itulah kenapa kemarin orang-orang kena tipu trading dan sebagainya kan. Ya kan? Karena pengen instan kaya gitu. Melihat orang flexing pengen kaya, wow pokoknya instan. Kurus pun orang pengen instan gitu. Dan ingat ya gini ya, bos, nih dengerin baik-baiknya. Kalau disebarkan bagus banget kata-kata ini menurut saya. Jangan pernah berpikir menurunkan berat badan. Oke? Ini menarik nih. Jangan
pernah berpikir menurunkan berat badan. Salah. Kalau Anda mau turun berat badan, sehari 6 kilo bisa. Amputasi tangan satu. Turun berat badan Anda. Taruhan ayo, kepala 4 kilo. Jangan. Yang Anda turunkan adalah kadar lemak. Gua mau kadar lemak gua turun. Oleh karena itu saya nggak pernah nimbang. Percuma nimbang. Karena kalau berat badan turun atau naik itu saya nggak tahu yang turun apa yang naik itu apa. Kalau saya makan malam kebanyakan garam, pasti besoknya naik 1 kilo lebih. Kenapa? Karena garam nyimpen air di dalam tubuh. Anda makan garam di malam-malam, Anda nggak pipis. Karena ditahan oleh badan. Anda mau kurus cepat, buang garam 3 hari aja, turun 3-4 kilo. Yang saya lihat adalah kaca, bukan timbangan. Kalau Anda pagi-pagi ngeliat kaca, telanjang gitu ngeliat kaca, lalu Anda suka dengan badan Anda, itu yang Anda lihat. Kalau nimbang, aduh, sampai kapanpun nggak akan pernah puas. Ini saya kasih tahu juga, banyak produk-produk, saya nggak mau sebut namanya apa juga, karena jutaan produk-produk. Pernah nggak lihat produk yang ada tulisannya low fat? Pernah ya? Banyak tuh produk-produk tulisannya low fat. Do you know how to make the food good when it's low fat? Gimana caranya bikin makanan jadi tetap enak ketika fatnya dikurangin? More sugar. If they lower the fat, they're gonna put more sugar to the food supaya taste-nya tetap enak. Pertanyaan saya, yang bikin kita gemuk itu apa ya? Fat atau sugar? Orang awam akan mengatakan ya jelas lemak lah. Logikanya kan kita gemuk karena lemak. No, nggak ada orang makan lemak jadi lemak tuh nggak ada. Gula, sugar membuat resistensi insulin di tubuh Anda. Itu yang membuat Anda jadi gemuk. Kalau saya sampai detik ini kalau makan ayam Kentucky, kulitnya mesti saya makan. Minumnya Slim tea. Oh enggak. Tahu boba nggak? Tahu boba ya, minuman boba. Saya nggak tahu, coba dicek lagi. I think boba itu gulanya itu kalau nggak salah 12 atau 15? 16 Om. 16. Sekitar segitu. Berapa? 16. 16. 16 sendok teh. 16 sendok teh gula semua. 16 sendok teh. Lu makan udah boba tiap hari ya? Tahu nggak bedanya tawar less sugar sama no sugar? Nggak tahu ya. Oke, kalau less sugar artinya gulanya direndahkan. Kalau nggak ada tulisannya artinya ada gula. Kalau no sugar, manis nggak? Manis. Karena kalau no sugar artinya gulanya diganti dengan aspartam. Makanya ditulis no sugar. Nah ini di sini ketika saya cek bahan-bahan yang dipakainya, gulanya rendah, garamnya rendah, proteinnya 18. Ini gila sih. Susah loh dapatin protein 18 itu susah. Jadi it's a very good product. That's why I want to be here. And congratulations bro, it's a very good product. Thank you. Terus saya juga ada tambahan sedikit, mungkin kalau misalkan teman-teman bisa cek juga, meal replacement itu banyak sekali di Indonesia. Cuman satu pedoman yang saya pegang bahwa everybody can make a product, but not everybody can make a good product. Memang ini benar-benar sama Om Deddy udah like a dream come true di hari ini. Ya harapan saya semoga this might be the biggest plan ever dan yang pernah saya lakukan bersama sang sosok inspirasional yaitu Thank you. Semoga Divinity bisa terus meroket dan semoga puji Tuhan bisa langsung ke internasional. Amin. Mantap. Flimty, fit, slim, and healthy. Solusi bersama Flimty, tubuh lebih seksi.